Satu-satunya cara yang diambil untuk manifestasi adalah cara-cara primitif, kekerasan. Ketika permasalahan kembali ke penyelesaian secara primitif, ya kita akan maju-maju sebagai manusia, sebagai bangsa yang beradab gitu ya. Dan ketika sudah bisa mengampuni, itu level deh. Itu apa namanya, level gawan, dewa ma'rifat itu. Orang lupa Candi Borobudur itu adalah tempat ibadah untuk umat Buddha. Banyak yang nggak tahu atau belum paham bahwa yang harga Rp750.000 itu bukan harga masuk ke Candi Borobudur. Hati-hati dengan amarahmu, karena kalau kamu tidak bisa mengendalikan, dia akan membunuhmu. Halo, apa kabar sahabat Kompas.com? Kita ketemu lagi di Ruang Jernih bersama saya Cindy Sistiarani dan ada Mas Mbong. Halo semuanya, selamat malam. Hai, apa kabar Mas? Baik sekali sih. Baik ya, kita ketemu sama sahabat Kompas.com di Instagram sama di Facebook. Nah, kita ngomongin apa nih Mas minggu ini? Rame? Banyak sih. Kekerasan. Kekerasan iya sih. Males sebenarnya, tapi itu terjadi. Itu terjadi. Dan itu nyebelin. Karena waktu kekerasan pertama nih ya yang lagi diomongin oleh masyarakat, ketika video amatir juga beredar di masyarakat soal pemukulan pengendara mobil oleh pengendara juga yang plat nomornya ini yang orang-orang selalu akhirnya fokusnya ke situ, RFH. Itu setara eselon 2 kan ya kalau di kementerian, direktur lah kementerian. Mukulin pengendara lainnya ketika serempetan karena emosi, road rage. Akhirnya ada pemukulan. Yang aku heran ketika melihat video amatir itu, ini kan di jalan raya, banyak orang. Dia lama loh pemukulan itu, padahal harusnya dia sadar dong ketika itu di ruang publik, banyak orang pasti akan direkam nih, pasti akan viral. Tapi dia cuek aja. Kan malah miris ya. Ketika plat RF itu yang kita anggap adalah orang yang ngerti lah ya, pejabat, orang penting, yang melakukan kekerasan di ruang publik. Wah, kesel sih liatnya. Dan ini bukan kejadian pertama ya. Sering banget kekerasan-kekerasan di jalanan ini terjadi. Wah, udah dari kapan tuh ya, ada karena ini, karena itu, bahkan ada yang bawa pistol gitu segala macam ya. Dan terus aja terulang. Emang kekerasan itu kayaknya bagian dari apa ya, setua umur peradaban kita ya. Kekerasan itu nggak pernah berhenti. Lingkaran setan. Kejadiannya beruntun terus terulang lagi. Dan yang di jalan tol itu korbannya namanya Justin Frederick. Nah, yang menarik adalah ini tokoh-tokohnya yang terlibat dalam peristiwa ini adalah tokoh-tokoh yang dalam tanda petik itu dekat dengan kekuasaan ya, dengan jabatan-jabatan yang membuat orang mungkin merasa. Siapa Justin itu? Justin itu adalah anak anggota DPR. Fraksi PDI Perjuangan. Indah Kurnia. Pelakunya ini juga dekat dengan posisi struktural tertentu gitu ya, karena dia adalah anggota Ormas Bravo 5. Nah, siapa itu Bravo 5? Bravo 5 adalah bentukan Luhut Binsar Panjaitan Luhut Panjaitan, Menteri Marves, yang tim ini, ormas ini dulu kayak apa ya? Kayak relawannya Jokowi ya. Bukan kayak, memang relawannya Jokowi. Relawannya Jokowi bentukan dari Luhut gitu. Jadi isinya ya orang-orang gitulah. Tentara ya, tentara di situ ya, karena bentukannya Luhut. Tapi terus kemudian ketika melakukan hal seperti itu di jalan raya, Mas Mbong pertama waktu ngelihat apa tuh? Aku kalau ngelihat kekerasan itu selalu melihat orang-orang yang inferior loh. Padahal kan mereka punya jabatan dengan plat RF, meskipun kita tahu akhirnya polisi menyelidiki itu bodong gitu ya. Dia adalah tadi disebutkan orang yang ormas, gitu kan, punya kedudukan lah. Kenapa kok malah inferior? Harusnya dia punya power dong, orang dia punya. Kenapa orang melakukan kekerasan? Menurut gua adalah karena dia pengen menunjukkan superiornya. Justru gitu ya? Oke. Posisi struktural atau anggota organisasi kayak apa? Kayak barangkali orang jadi merasa punya power. Dan ketika dia punya power, dia ingin menunjukkan superioritasnya. Jadi melegitimasi superioritasnya dengan kekerasan. Nah, sebenarnya orang-orang kayak gitu adalah orang yang inferior. Orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang nggak cukup pada dirinya, dia merasa nggak oke. Kalau gua oke, gitu ya, gua nggak akan melakukan ya, gua merasa baik-baik aja. Tapi gue pengen menunjukkan eksistensi gue yang dicetuskan oleh berbagai macam hal ya, apakah
karena senggolan atau karena adu debat atau karena tersinggung atau apa, itu kayak seolah-olah eksistensi gue hilang. Nah, lalu kemudian gue pengen menunjukkan superioritas gue atas orang yang gue... Dan caranya dia memilih kekerasan. Nah, cara kekerasan adalah cara orang-orang yang rendah diri sebenarnya. Orang-orang yang tidak secure terhadap eksistensi dirinya. Padahal dia adalah orang yang punya power sebenarnya, dalam artian dia adalah orang punya anggota ormas dalam struktural tertentu. Ini nggak cuma di Cawai, Tol Dalkot ya kekerasan ini terjadi ya. Sekarang kan masih ditangani polisi. Dia jadi tersangka nih, pelaku pemukulannya. Meskipun ada argumen dia duluan nih yang memprovokasi, punya CCTV-nya. Udahlah itu proses hukum akan berjalan. Tapi kan kekerasan itu yang dilakukan oleh orang yang punya power tapi sebenarnya inferior, kata Mas Sumbong, terjadi juga di Sleman. Betul, di Jogja. Di Holy Wing. Di Holy Wings. Di Holy Wings itu ada pengunjung ya, 2 orang. Ada pengunjung 2 orang lagi ngobrolin katanya ngobrolin bisnisnya, lalu ada temannya datang. Ada temannya datang, lalu temannya merasa diacuhkan. Temannya merasa diacuhkan dan temannya lalu tersinggung. Entah apa yang mereka omongin gitu ya, lalu terjadilah keributan dan cekcok. Kemudian di halamannya Holy Wing terjadilah pengeroyokan. Ada 20 orang yang mengeroyok si Brian Yoga Kusuma ya kalau nggak salah namanya. Iya, Brian Yoga deh. Iya, Brian Yoga. Itu 20 orang tuh. 2 diantaranya. Nah ini yang jadi persoalan. 2 diantaranya adalah polisi. Nah ini kan juga menunjukkan superioritas nih. Superioritas pengeroyokan dilakukan 20 orang terhadap 1 orang. Lalu kemudian di situ ada oknum polisi yang juga sebenarnya memiliki posisi struktural dalam strata sosial gitu ya. Seolah-olah ini kan mau menunjukkan, weh, gue ini superior lo atas lo gitu. Nah, orang-orang yang punya kebutuhan menunjukkan superioritasnya menurut gue adalah orang-orang yang inferior. Orang-orang yang tidak percaya diri, orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang insecure, maka orang-orang itu orang-orang yang karena memilih kekerasan itulah untuk menunjukkan eksistensinya. Gitu. Lebih parah lagi ketika dia dimediasi, dibawalah katanya dimediasi ke kantor polisi. Dimediasi di kantor polisi. Ternyata malah dipukulin lagi di dalam kantor polisi, dan menurut versi yang ada tidak ditolong oleh polisi. Sempat minta tolong tapi dicuekin. Jadi sekantor polisi inferior semua. Kan yang royok bukan seluruh kantor polisinya tuh, tapi oknum-oknum tertentu. Yang nyuekin itu berarti yang nyuekin itu orang yang nggak peduli. Nah itu menurut gue problemnya ya, ketika terjadi, kalau benar ini ceritanya bahwa terjadi pengeroyokan di kantor polisi dan ada polisi di sana yang tidak peduli, disitulah persoalannya. Kenapa? Polisi kan seharusnya adalah sebuah institusi yang menghentikan terjadinya kekerasan. Tapi di situ malah dibiarkan dan kekerasan terjadi. Dan itu yang kemudian banyak menimbulkan kritik tuh. Ya, pasti dong. Iya. Pasti tuh. Salah 2 pelaku adalah oknum polisi. Dan kemudian di kantor polisi juga kembali terjadi kekerasan dan dicuekin. Ya ini nggak boleh dibiarkan lah ya. Ini harus diusut lah. Apalagi itu melibatkan kepolisian yang harusnya mengayomi kan. Fungsi mereka kan mengayomi masyarakat. Iya, tapi ternyata melakukan hal itu. Dan masih ada satu lagi kekerasan. Jadi baru ya. Teman-teman, minggu ini ada 3 kekerasan yang ramai banget ya. Ramai banget karena viral. Yang terakhir ini baru kan terjadi 6 Juni ya. Aduh, itu dekat rumah gue. Di Bekasi Utara. Bekasi. Jadi ada atasan PNS ya. Ada atasan yang mukulin anak buahnya. Alasannya karena di weekend nggak dijawab telepon dan komunikasinya. Ada kerjaan, lalu atasannya menghubungi bawahannya di weekend, loh kok nggak diangkat-angkat nih. Nah, di Senin, 6 Juni masuk, ditanya, lu kok gua telepon nggak diangkat-angkat, itulah bahasa kita ya. Lu ditelepon kok nggak diangkat-angkat di weekend. Sementara bawahannya bilang, nggak ada telepon masuk kok nih, nggak ada telepon masuk. Gitu. Ditunjukin bukti ini nggak ada telepon masuk. Wah, terjadilah keributan. Akhirnya kekerasan terjadi. Atasannya memukul inferior juga, padahal dia adalah atasan. Persis. Kenapa? Ini menarik ya, dari 3 peristiwa kekerasan, pelakunya adalah orang-orang yang sebenarnya berada pada posisi-posisi superior, ya kan? Benar. Anggota ormas. Lalu kemudian yang kedua anggota polisi dan 20 orang gitu ya. Pengeroyoknya 20, 2 diantara adalah polisi.
Lalu kemudian yang ketiga itu juga orang atasannya punya posisi superior. Ya. Posisi-posisi superior itu mungkin membuat orang cenderung menjadi arogan ya. gitu ya. Iya. Dan arogansi itu kan muncul karena kalau menurut gua arogansi itu muncul ya karena orang inferior tadi itu. Oke, merasa rendah diri. Satu-satunya cara yang diambil untuk manifestasi adalah cara-cara primitif, kekerasan. Cara-cara kekerasan. Primitif banget kan itu ya. Untuk menunjukkan eksistensinya, untuk menunjukkan superioritasnya. Lu subordinate gue jangan macam-macam ya. Orang kan melakukan itu, lu jangan macam-macam ya. Itu kan berarti dia butuh pengakuan bahwa dari ancaman. Gue something lu ya, lu mesti nurun. Takut, jadi memperoleh power atau superiornya dari rasa takut. Orang yang berhadapan sama dia. Iya. Ketika orang itu takut dia merasa udah nih, dapat. Gila. Nah, pertanyaannya gini Sin. Kenapa kekerasan harus dihentikan menurut? Ya harus lah Mas. Kalau dilanggengkan itu kita nggak akan maju ke peradaban yang lebih baik dong. Kalau itu terus kita berputar di kekerasan dan membenarkan atau menormalisasi kekerasan, menganggap itu ya dia memang layak untuk dipukul, ya memang dia ya udah tuh itu adalah konsekuensi kamu, nggak akan maju kita berpikirnya. Semua ketika permasalahan kembali ke penyelesaian secara primitif ya kita akan nggak maju-maju sebagai manusia, sebagai bangsa yang beradab gitu ya. Iya, gue jadi ingetin dulu. Gue dulu waktu kecil suka nonton film-film kungfu. Vampir, bukan film-film kungfu berantem gitu ya. Dan biasanya nih zaman gue SD ya film-film kungfu itu adalah yang latar belakang berantemnya karena dendam. You kill my brother. Mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu kan ya. Jadi karena dendam. Gue berpikir mungkin kekerasan itu harus dihentikan karena itu kali ya, dia selalu melahirkan kekerasan berikutnya dan lalu membentuk sebuah lingkaran kekerasan. Ya karena dendam tadi, ketika dipukul balik mukul. Makanya apapun alasannya menurut gua kekerasan emang nggak bisa. Gimana cara menghentikan kekerasan? Ada dua menurut gua. Satu yang sifatnya sistem kemasyarakatan. Lalu yang kedua sifatnya agak spiritual. Waduh, ini tingkatan yang berbeda nih kalau ya, ini tingkatan berbeda. Tergantung kita mau pilih yang mana gitu. Ya. Pada pilihan sistem, kekerasan itu harus dihentikan lewat mekanisme hukuman. Masyarakat punya tata normanya biasanya kan kalau lu melakukan sesuatu di masyarakat ya adat atau suku mana itu ada hukumannya tuh, ada sanksinya kalau lu melakukan sesuatu. Tapi nanti kalau disanksi malah akan dendam. Kan yang mengsanksi adalah bukan yang mengsanksi adalah komunitas, lembaga gitu ya. Lembaga yang secara gara-gara lu nih di penjara, awas. Dendamnya ke itu ya, dendamnya ke pribadi. Tapi kalau kita sebagai negara itu kan ada hukum yang mengatur. Nah, hukum itu kan mekanisme untuk menghentikan kekerasan. Semoga orangnya sadar, makanya ditangkap lalu kemudian dihukum. Apapun bentuknya itu tidak dibenarkan. Termasuk misalkan ketika rame-rame Chris Rock itu ya. Ya. Ketika ditampar sama Will Smith, apapun alasannya nggak bisa. Apapun alasannya nggak bisa dibenarkan karena itu akan melahirkan kekerasan berikutnya. Yang kedua, yang sifatnya spiritual. Apa tuh? Gila, gue kayak tapi gue mikir gini. Itu satu-satunya cara sih untuk menghentikan kekerasan. Pengampunan. Wah, itu sudah beda tuh Mas, levelnya asli tuh. Makanya gue bilang kan sifatnya spiritual. Benar. Itu pengampunan itu ibarat lu nyiram air ke kobaran api. Selesai tuh. Kalau kobaran api lu lawan dengan kobaran api, rasa marah dilawan dengan rasa marah yang terjadi adalah pertempuran gitu kan gede. Nah, untuk menghentikan atau mematikan api itu, ini susah banget nih ya. Kemudian pengampunan itu sudah iya gimana ya? Susah juga. Pengampunan dendam itu kan juga alamiah ya kadang-kadang. Kita merasakan sakit hati, merasakan iri, merasakan dengki atau apapun tuh. Dan ketika sudah bisa mengampuni, itu level itu deh, itu apa namanya, level begawan, dewa. Ma'rifat itu. Benar, tapi paling enggak norma itu harus dijaga sih. Dan norma itu harus hidup gitu. Sementara kalau norma itu tidak dihidupkan, ya udah orang akan menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Nih, Mas, ada yang nanya nih. Berarti kalau ada yang menyerang kita dengan provokasi, apa sikap yang harus dilakukan? Ada dua tadi ya. Mengikuti norma atau pengampunan? Pergi.
pergi, keluar dari situasi itu. Keluar dari situasi. Aku lebih setuju untuk menghindari sih. Selesaikan di lain waktu ketika kepala sudah sama-sama dingin. Iya. Iya kan? Itu yang lebih baik. Gue pernah baca di mana gitu ya. Hati-hati dengan amarahmu karena kalau kamu tidak bisa mengendalikan dia akan membunuhmu. Iya, amarah kan bagian dari awal dari kegilaan. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita sudah marah, kita akan melakukan hal yang gila itu semua akan terasa benar gitu. Nah, kepala dingin dulu. Kalau ada yang provokasi udah diam kayak apaan sih gitu. Pergi. Itu nggak gampang ya, apalagi ketika orang sudah dilanda emosi yang sedemikian itu biasanya istilahnya gelap mata tuh. Udah kagak tahu apa gitu ya. Nah, lalu kalau bisa sadar diri, gue lagi marah, cabut. Oke, itu adalah kemarahan-kemarahan yang harusnya bisa ditahan ya. Janganlah kita kembali ke cara-cara yang tidak beradab, cara-cara yang zaman dulu banget. Dan sekarang juga lagi marah-marah itu orang yang nggak setuju sama kenaikan harga di Candi Borobudur, rame banget, nggak selesai perdebatannya, polemiknya. Padahal banyak yang menurutku ketika membaca perdebatan netizen di sosial media, banyak yang nggak tahu atau belum paham bahwa yang harga Rp750.000 itu bukan harga masuk ke Candi Borobudur. Iya, betul. Tapi kalau harga mau naik sampai ke stupa yang gede itu tuh, Rp150.000. Mas Embong setuju nggak kalau harganya Rp750.000 untuk naik ke stupa? Kalau gue ngeliatnya begini, jadi pokok persoalannya itu bukan pada harga tiketnya. Ya. Harga tiket itu adalah cara untuk sesuatu yang lebih besar. Ada dua hal yang gue tangkap ya dari upaya menaikkan harga tiket yang merupakan substansinya, yaitu menjaga kelestarian Candi Borobudur yang umurnya sudah berapa, 1.200 tahun. Dari dinasti Sailendra deh, abad ke-8 gitu ya, udah abad ke-8 itu di berbagainya sudah aus. Ya. Karena sebelum pandemi orang yang naik ke sana tuh gue lupa sampai berapa, melebihi 10.000 per hari kalau nggak salah. Padahal kapasitasnya seharusnya 1.200-an. Ya. Satu, untuk menjaga itu kelestarian peninggalan warisan budaya. Lalu yang kedua yang menurut gue juga bisa sangat dipahami, mengembalikan sakralitas Candi Borobudur sebagai tempat ibadah. Orang lupa Candi Borobudur itu adalah tempat ibadah untuk umat Buddha. Dikiranya tempat wisata doang, iya kan? Gitu. Jadi ketika merasa naik Candi Borobudur sudah 50.000, orang langsung merasa, loh emang kita nggak boleh wisata? Jangan lupa itu bukan kan sekedar tempat wisata. Peninggalan sejarah nenek moyang gua gitu kan. Itu juga sakral, tempat sakral untuk umat Buddha. Betul. Itu. Banyak orang lupa bahwa Candi Borobudur itu bukan sekedar tempat wisata, tapi juga tempat ibadah orang Buddha. Itu sama kayak Masjid Istiqlal sebagai tempat ibadah orang Muslim, lalu kemudian katedral sebagai tempat ibadah orang Katolik. Atau juga kalau kita ke pura di Bali gitu ya, itu kan tempat ibadah orang Hindu. Nah, gue pun dulu juga pernah ngalami sih, Sin. Aku juga pasti, kalau dipikir-pikir lagi ya, kan karena aku orang Surabaya, Borobudur tuh dekat. SD, SMP, SMA pasti ke sana dharma wisatanya. Karena ketidaktahuan, ya kan? Karena ketidaktahuan melihat itu sebagai tempat wisata, ya memperlakukan Candi Borobudur seperti tempat wisata. Iya. Foto-foto, duduk di stupa, duduk-duduk, pegang stupanya, gitu kan? Masukin tangan, pegang budanya. Itu karena ketidaktahuan. Yang ternyata kalau sekarang diingatkan kembali, jangan sembarangan nih. Ada pertama soal konservasi atau yang udah mulai aus nih. Yang mulai aus lantai Borobudur. Relief-reliefnya juga sudah mulai halus karena keseringan dipegang. Terus juga ini adalah tempat ibadah. Dulu kan mana tahu kita anak SD, SMP, SMA taunya ya kita berwisata ke Borobudur. Dan kemudian dulu gue zaman SMA ya. Ya ini mohon maaf gue pernah melakukan kesalahan di zaman itu sebelum gue paham. Itu tertinggi 2022 dalam satu hari adalah mana tuh? Sebelum kita masuk ke cerita pengakuan dosanya Mas Embong. Ini tuh kunjungan tertinggi 2020 waktu Lebaran. H1 hari H-nya 6.700. H2 16.000. Naik H3 lagi dari ketiga 27.000. H4 31.000. Padahal kapasitasnya cuma 1.200. Jadi itulah yang sebenarnya membuat kerawanan ya terhadap posisi Candi Borobudur. Dan silakan pengakuan dosanya. Pengakuan dosa gue adalah teman gue ada yang jadi guide di sana. Dia cerita ada 2 tipe wisatawan di Candi Borobudur. Pertama adalah
orang yang naik tegak lurus langsung ke stupa atas, foto-foto jebret, lalu kemudian turun posting di media sosial. Lalu yang kedua adalah orang yang naik per tangga. Di sana kan ada 10 atau 9 kalau nggak salah. Itu lalu muter lalu naik per tangga lagi, muter. Nah itu yang bener kan kayak gitu, untuk memahami keborobuduran candi itu. Tapi harus ada guide sih, karena kalau enggak kan nggak ngerti baca reliefnya. Nah gue kategori yang pertama tuh zaman gue naik ke atas, lari kadang-kadang ya sama teman-teman kan, duluan manjat stupa, sama sekali nggak paham bahwa itu sebenarnya tempat ibadah. Taunya itu adalah tempat wisata, kemudian naik di stupa dan foto-foto gitu. Ya itu gue minta maaf tuh karena gue nggak tahu. Baru setelah gue kuliah gue tahu, ini ternyata tempat ibadah ya. Gue bayangin, gila. Gue itu ibaratnya ya masuk ke masjid lalu kemudian teriak-teriak, lari-lari gitu. Atau masuk ke gereja atau pura dan teriak, lari-lari gitu ya. Gila, nggak sopan banget gue. Setelah paham bahwa itu tempat ibadah, baru. Itu, tapi pro kontranya juga macam-macam loh, ketika yang nggak setuju soal dinaikkan harga, bukan dinaikkan harga, dikasih harga 750.000 untuk sampai ke puncak. Argumennya macam-macam. Ada yang pertama, ini akan memperdalam jurang kasta, kesenjangan. Yang bisa naik ke puncak hanya orang yang mampu, yang tidak bisa ke puncak orang yang main di pelataran adalah orang yang kelas sosialnya di bawah. Menurutku enggak ya, karena ini tidak akan memberikan jurang kasta yang dalam, tapi ini menjadi option. Kalau mau ke Borobudur, kalau mau naik ya bayar. Kalau nggak mau naik ya di sekeliling aja, di bawahnya aja. Bukan karena jadi yang bisa naik ke sana orang kaya doang ya, enggak juga. Kita kalau misalnya mau ke luar negeri, mau berwisata ke Bali, mau berwisata kemana, pasti kan menyiapkan budget. Betul. Ya kan, menyiapkan budget. Oh, nanti kalau sampai ke Singapura mau ke USS, Universal Studios, menyiapkan budget untuk masuk ke sana. Anggaplah ini sama, kita ke Borobudur, aku nyiapin budget deh untuk bisa 150.000, aku nabung 7.500 per hari. Selama berapa hari kayak untuk dapat 150.000. Kita anggap sama aja, opsional. Dan menurut gue substansinya bukan pada tiket sih. Substansinya adalah pada pembatasan orang yang 1.200 memfilter. Nah, tiket itu adalah cara untuk memfilter. Dan juga keputusannya kan sebenarnya belum final ya. Belum masih wacana. Bisa jadi misalkan tiketnya dimurahin lagi, tapi kapasitas orang yang naik tetap 1.200. Apakah pakai mekanisme pendaftaran? Jadi kalau udah penuh, ya lu mungkin kayaknya lu mau pesan bisa jadi kalau ada batasannya, lu pesan setahun sebelum setahun sebelum lu pesan supaya dapat kuota 1.200 di kayak naik haji gitu ya. Naik haji kan dibatasi juga. Tapi itu juga ada kekhawatiran. Sogok menyogok. Kalau gak dapat kuota Indonesia banget. Udah deh Pak, berapa deh gitu kan. Itu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan juga. Jadi ya aku sih personally setuju ketika itu ada harga untuk memfilter lah. Jadi mereka yang datang ke sana itu adalah mereka yang ingin belajar sejarah. Bukan yang sekedar selfie karena kalau ngelihat sih ya, yang di sana ada banyak kan yang selfie daripada yang ngikutin baca relief satu-satu yang menggunakan tour guide, ya kan, itu juga. Nah, aku 2015 sampai 2019 setiap tahun ke Borobudur. Gila, karena setiap tahun? Iya, karena ikut Borobudur Marathon. Ikut Borobudur Marathon kan. Jadi atlet. Dari 2015 sampai 2019 cuman sekali aku naik ke candinya. Selebihnya itu ya cuman di Race Village itu karena di sana banyak kuliner. Kan Borobudur Marathon mendatangkan kuliner Magelang dan Jawa Tengah. Ada live music juga. Jadi aku berpikir, kalaupun ada opsi naik ke stupa 750.000, tapi yang masuk ke halamannya aja 50.000, kalau ada wahana-wahana kuliner, wahana-wahana misalnya kan yang dijanjikan adalah virtual tour di Borobudur, seakan-akan kita naik ke atas Borobudur dengan situasi abad ke-8. Kalau ada wahana-wahana yang menarik di pelataran itu ya, kita nggak masalah dengan background Borobudur hanya sebagai background dari jauh untuk foto. Karena juga aku merasa ya sudah udah pernah juga ke atas Borobudur. Aku menikmati yang ada di sini. Itu janjinya pemerintah kan, akan ada wahana-wahana supaya orang juga merasakan berwisata, edukasi di Borobudur hanya di pelataran aja. Gitu. Jadi ya akhirnya menjadi opsi sih, kalau memang naik ya siapkan budget gitu.
Dan gue juga ngerasa ya, seandainya itu lalu dibatasi kan jadi lebih eksklusif ya. Iya, benar. Dan itu kayaknya menambah nilai Borobudur loh. Iya. Gue tuh pernah ke mana? Gue pernah ke Hiroshima, lalu ada Torii ya. Torii yang gerbang itu ya, kan, orange. Gerbang itu lalu ada ininya tuh, ada apa namanya, ada kayak tempat ibadah gitu ya. Nah ketika masuk, sebelum masuk itu udah di ini sama, nanti jangan berisik ya, kita ngomongnya pelan-pelan. Iya. Lalu kemudian jalan dia jelasin gini dan ada satu wilayah yang nggak boleh kita masuk tuh, kita hanya lewat aja, dan ketika kita lewat itu tenang gitu. Dan di wilayah yang kita nggak boleh masuk itu ada kayak pendetanya yang sedang apa gitu sama orang, kayak sedang berdialog ya. Dan kayaknya mungkin mereka melakukan dialog spiritual atau apa gitu ya. Tapi kita melihat itu dan gue ngerasa gitu, gila tempat ini sakral banget ya. Ada semacam apa ya? Ada semacam rasa tertentu yang membuat gila ini tempat agung banget gitu. Nah, keagungan itu yang mau dikembalikan. Nah, itu gue membayangkan kalau seandainya Borobudur dikembalikan ke sakralannya, kita bisa merasakan keagungan yang memang pada dasarnya itu menjadi entitasnya Borobudur gitu. Benar. Kan ada tangga-tangga yang melambangkan perjalanan spiritual. Iya, perjalanan Buddha. Dulu reliefnya itu soal pangan ada di situ. Itu sebenarnya ceritanya banyak banget loh. Itu sebenarnya ya kalau kita baca di Borobudur itu kan ziarah kehidupan tuh di tiap tangga. Benar. Buat orang Buddha, Siddhartha Gautama bilang bahwa yang membuat manusia menderita kan karena keinginan. Waduh. Kenapa orang menderita? Karena keinginan. Karena selalu keinginan yang ingin dipenuhi. Yang dipenuhi, hasrat segala macam. Maka untuk melepaskan penderitaan adalah dengan melepaskan keinginan. Keterlekatan ya. Kelekatan, lepas bebas gitu. Nah, di Borobudur itu kan sebenarnya perjalanan spiritual, bagaimana tiap tangga menunjukkan perjalanan manusia melepaskan keterikatan dari keinginannya, dari nafsu-nafsu dunianya, sampai yang paling atas itu kan cuma ada stupa, tanda pencerahan, tanda lepasnya keinginan, berada di nirwana. Jadi perjalanan ke Borobudur tiap tangga sebenarnya kayak apa tuh? Kayak retret, kayak permenungan. Meditasi. Sehingga itu sebenarnya agung banget. Iya, betul. Yang kalau gue ngerasa gue ke Borobudur kayak itu yang hilang gitu. Iya. Kalau umat Buddha kan ada pradaksina ya untuk keliling meditasi sambil jalan kaki keliling Borobudur. Itu yang sekarang nggak ada karena orang berlomba-lomba naik foto-foto gitu. Ada kekhawatiran juga lah kalau memang itu dibatasi, gimana anak cucu kita bisa mengenal budayanya, mengenal sejarahnya, gimana tuh menjawab itu, Mas? Itu mah gampang banget menurut gua. Mengenal budaya itu kalau kita ke Google Map ya, sebenarnya kan kita bisa melakukan perjalanan virtual. Dan kadang-kadang ya kita belajar tahu Borobudur malah lebih banyak dari internet. Karena ketika nyampe sana foto-foto. Itu kan kalau nggak banyak lah, nggak nyewa tour guide atau gimana, ya foto-foto nyampe. Kita justru belajar ternyata setelah baca buku atau buka internet malah lebih tahu gitu. Betul. Kan. Jangan sampai ketika ada Borobudur masih kita tuh take it for granted gitu loh. Jadi ya sayang aja kalau nanti tiba-tiba ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, nggak mungkin gitu. Kalau gedung modern sih bisa direnovasi ya. Tapi kalau Borobudur ada yang rusak, masa kita balik lagi ke zaman Sailendra? Ini kan keagungan tidak hanya dalam bentuk makna spiritual di Borobudur, tapi juga keagungan sebagai warisan budaya yang harus dijaga gitu loh. Jadi kan, ada juga kalau untuk umat Buddha gratis ya untuk keperluan ibadah ya. Ada keperluan ibadah di sana. Karena kan itu nanti kalau orang umat Buddha gimana kalau mau beribadah kan ada dispensasi. Karena itu adalah karena itu tempat ibadah mereka. Dibandingkan juga Mas, banyak yang membandingkan 750.000 untuk naik ke puncak Borobudur tuh mahal banget kalau kita bandingkan dengan situs-situs lain di negara-negara lain. Ada yang membandingkan dengan Angkor Wat, ada yang membandingkan sama Taj Mahal, Machu Picchu, ada yang ngebandingin sama apa lagi tuh. Banyak deh. Yang harganya katanya lebih murah dari Borobudur. Kalau aku sih kayaknya kita nggak bisa membandingkan dengan negara lain. Betul. Variabel pembentuk harganya beda. Ya kan? Terus juga harga 750.000 itu pasti ada hitung-hitungannya. Harga 750.000 itu juga mungkin bisa naik atau bisa turun ya. Ini masih dalam kajian. Tapi jangan samakan
Karena perawatannya mungkin juga butuh hal yang berbeda. Gimana perlakuannya Taj Mahal, perlakuannya Machu Picchu, dan perlakuan Borobudur mungkin nggak sama. Betul. Nggak bisa apple to apple. Nggak bisa. Oh, ke Taj Mahal itu lebih murah, mending gua ke Taj Mahal ya silakan, gitu kan. Ini kita semangatnya untuk menjaga Borobudurnya tetap ada sampai besok-besok nih, gitu. Betul. Kan ngeri aja kalau yang kita punya semegah itu rusak karena tingkah laku kita sendiri. Kan bener banget. Dan sekali lagi menurut gue yang perlu dipahami, membandingkan tiket Borobudur dengan tempat-tempat lain itu menjadi nggak relevan. Karena tiket itu soal cara, bukan substansi. Iya, bukan nilai. Bukan soal nilainya. Itu soal cara bagaimana membatasi, menjaga warisan budaya dan mengembalikan keagungan spiritual dari Borobudur. Justru ketika bilang itu Taj Mahal aja segini, masa Borobudur gini? Oh, jadi kamu mengecilkan Borobudur nih. Jadi kayak gitu. Jadi menurutmu Borobudur nggak layak nih dihargain segini. Tapi padahal agung besar. Tapi ada yang bilang juga, dia bilang gini, karena keagungannya sebenarnya harusnya dilarang. Iya. Karena ada yang bilang gitu kan, seharusnya dilarang itu karena itu tempat yang sekalian aja nggak boleh semuanya. Sekalian aja nggak boleh, bukan sebagai ungkapan marah tapi karena dia mengerti bahwa ini sesuatu yang memang mending mana? Mending mana, Mas Embong? Dilarang sama sekali atau difilter? Kalau gue lebih difilter. Buat gue yang penting adalah mengembalikan kesakralannya itu loh. Kesakralan sebagai warisan budaya dan kesakralan spiritual umat Buddha. Gue prefer dibatasi. Kenapa? Supaya kita juga bisa menikmati kesakralan itu. Ada ruang bagi masyarakat ya, entah wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara untuk menikmati kesakralan itu. Kalau ditutup sama sekali, nggak bisa tuh menikmati kesakralan gitu ya. Gue membayangkan kalau kita benar-benar mau menikmati keagungan Borobudur, itu jalan per tangga dengan tour guide. Dengan tour guide menjelaskan supaya kita pulang dari Borobudur tuh dapat sesuatu gitu ya. Dan itu kayaknya lebih berarti sih buat masyarakat ya. Dibandingkan selfie gitu ya. Benar-benar. Jadi ketika pulang kita dapat ilmunya, kita dapat sejarahnya. Dan dapat insight kehidupannya. Iya benar. Karena dalam banget itu. Dalam banget. Ada 3 tingkatan seingat gue ya. Tingkatan Kamadhatu, lalu Rupadhatu dan Arupadhatu yang paling atas. Perjalanan spiritual di sana kalau kita lakukan memahami sepenuhnya kayaknya sih insightful, bukan sekedar wisata kita dapat potret indah gitu ya, tapi mungkin kita juga dapat insight kenangan spiritual yang indah juga buat kita. Benar-benar itu yang dapat ya. Banget dan kalau itu dikembalikan benar ada, maka Borobudur rasanya menurut gue nilainya bukannya hilang malah jadi bertambah gitu loh. Pembatasan ini malah menambahkan nilainya si Borobudur. 750.000 untuk naik ke Borobudur, puncak Borobudur terutama belum final. Masih menjadi wacana apakah itu nanti bisa turun atau harganya bisa naik, masih belum, tapi paling tidak semangatnya itu adalah kita menjaga Borobudur ini sebagai tempat yang agung, sebagai tempat yang sakral, tempat ibadah jangan lupa, dan tanggung jawab kita untuk menjaga sama-sama. Kalaupun ada harga untuk ke Borobudur, itu adalah harga untuk kita menjaga Borobudur. Ya oke, terima kasih Mas Embong. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini sama sahabat Kompas.com ya paling tidak bukan mencerahkan ya, tapi kita bisa ngajak ngobrol juga sahabat Kompas.com untuk fenomena yang terjadi seminggu ini. Betul, teman-teman bisa mengikuti update apa yang terjadi tanpa harus pusing baca-baca berita gitu ya. Melihat dengan lebih jernih, melawan keputusasaan. Jernihkan harapan. Mantap. Terima kasih Mas Embong, terima kasih juga sahabat Kompas.com. Ketemu lagi minggu depan. Bye.